bercanda Tuhan, salam semuanya. Shalom, baik bercanda Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, amin, luar biasa karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Untuk itu mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan kalau saudara telah disembuhkan, saudara telah berkemenangan. Hari minggu lalu kita merayakan bahwa Yesus telah lahir bagi kehidupan saudara dan saya, amin. Yuk kita berdiri sama-sama, kita mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hitungan ketiga, kita berdoa Bapa kami, 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi sebagai surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku kerajaannya. Aku kerajaannya. Dari surga datang untuk segala. Dari surga datang untuk selamanya. Mari katakan sekali lagi berjaya. Amin.
Engkaulah juru selamatku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Amin. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari cepat saja katakan pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, bila kita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. setiamu ya Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mengucap
syukur dan segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagimu, karena dan bahwasanya kasih setiamu bagi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali di tempat ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami memberikan hati kami dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Oleh karena kami berdoa bagi semua anak-anakmu yang masih ada di perjalanan dimanapun mereka berada, agar mereka tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, kami percaya semua kami yang ada di tempat ini Tuhan, dan semua anak-anakku yang akan hadir pada minggu ini, oh Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau bentengi, dan Engkau bungkus di dalam kuasa darah Yesus Kristus yang ajaib. Kami percaya tempat ini Tuhan sudah kuduskan semua dengan darah Tuhan yang ajaib. Mereka datang dengan selamat, mereka akan pulang kembali ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu yang jadi, dan diberkatilah mereka semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadahkan pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik berjalan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan biarlah di suasana Natal tetap kita bersuka cita. Amin. Ada banyak pengharapan yang luar biasa akan terjadi di tahun 2021. Amin. Amin. Dan biarlah pada kesempatan pagi ini dikenal oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk semakin maju. Amin. Yuk sama-sama katakan pakai kepala tangan, katakan bersama 3 kali. Yes, yes, yes. Sekali ketika saya mengatakan tahun 2021 kita masuk yes, yes, yes gitu ya. Setuju ya? Biar semangat. Amin. Oke. Memasuki tahun 2021. Yes, yes, yes. Sekali lagi, memasuki. Tunggu, belum ngopi biasa, belum ngopi. Oke, memasuki tahun 2021. Yes, 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 yes. Dan kali sebelumnya, mari bicara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapa nanti kita pikiran kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Yesus
adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir bersama dengan kita. Kuasanya masih bekerja, mujizatnya masih ada. Namanya Yesus, yaitu Immanuel. Dia ada di tengah-tengah kita, puji syukur. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia penuh dengan kemuliaan, mujizat yang terbesar. Yesus Kristus terang dunia, sedang menerangi kita semua. Oh haleluya. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, dan Dia tidak berubah. Dahulu, kemarin, sekarang, saat ini, sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau melihat kami semua anak-anak-Mu Tuhan, semua baik yang hadir di sini maupun yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau, mereka membutuhkan jamahan-Mu, mereka membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Ada banyak di antara mereka yang menderita, ada banyak di antara mereka yang kesakitan, ada banyak di antara mereka yang ketakutan, ada banyak mereka yang berada dalam kesedihan, ada banyak dari antara mereka yang berada dalam kelemahan, ada banyak di antara mereka yang bermasalah. Ya Tuhan, ada banyak pertanyaan di hati mereka yang belum dapat terjawab. Tuhan kita, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau tidak pernah melepaskan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa yang hebat. Engkau adalah Allah yang sanggup, yang ahli merubah segala keadaan. Yang buruk menjadi baik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pintu-pintu gerbang yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang akan menyelesaikan bagi kami anak-anak-Mu segala sesuatu yang tidak dapat kami selesaikan sendiri. Engkau ada di pihak kami. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua, yaitu anak-anak pilihan-Mu, anak-anak tebusan-Mu, anak-anak yang sangat Kau cintai, anak-anak yang sangat Kau sayangi, anak-anak yang sangat Kau kasihi, dan kami adalah anak-anak yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, dan Engkau menyertai di dalam kami. Terima kasih Immanuel. Yesus, Yesus, Yesus Immanuel. Engkau adalah cinta kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Halo. Halo. Sekarang ada mungkin karena cuaca ya. Jadi ada beberapa anak Tuhan yang sedang flu ya, pilek batuk dan sebagainya ya, tetapi puji Tuhan enggak parah. Tetapi pokoknya kalau yang namanya kurang sehat enggak boleh ke gereja dulu ya, biarkan mereka mendengarkan live streaming aja ya. Kita sedang berada dalam suasana Natal yang tentunya suasana Natal bukan hanya bulan Desember, tetapi tiap hari kita akan mengalami suasana Natal, yaitu penyertaan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sangat bersyukur bahwa kita punya Yesus yang lahir buat kita, yang mati di atas kayu salib buat kita, yang bangkit buat kita, dan yang naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Kita sangat bangga punya Yesus yang luar biasa, saudara. Dan bukan hanya itu saja, sepanjang tahun ini kita sudah mendengar begitu banyak janji-janji Tuhan ya. Kita sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan, baik mengenai kuasanya, mengenai mujizat, mengenai iman, mengenai kasih-Nya yang luar biasa. Begitu banyak yang sudah kita dengar, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun 2021. Tuhan mau ajak kita ingat apa yang Tuhan sudah buat dengan kita sepanjang 2020 ini. Tuhan menjaga kita, Tuhan pelihara kita, ya, kita bisa hidup sehat sampai hari ini, kita bisa diberkati Tuhan sampai hari ini. Waktu kita sakit, Tuhan Yesus sembuhkan kita. Waktu kita lemah, Dia kuatkan kita. Kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan yang besar. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh atas dasar firman Tuhan. Tuhan gak mau lihat hidup kita hanya biasa-biasa saja, tetapi Tuhan mau kita memiliki hidup yang luar biasa.
Dan untuk memiliki hidup yang luar biasa, kita tidak boleh melihat keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh melihat keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh berpikir yang negatif. Kita tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang negatif, yaitu hal-hal yang mengutuk diri sendiri atau mengutuk keluarga kita atau orang lain. Tuhan mau kita berpikiran positif. Tuhan mau kita aktif di dalam firman-Nya. Tuhan mau kita dalam tindakan yang penuh keberanian untuk selalu ada dalam hadirat-Nya. Itu yang Tuhan mau, sehingga kita dapat mengambil atau memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan kalau kita hidup dalam keadaan yang luar biasa, maka nama Tuhan Yesus akan dimuliakan dan diagungkan. Puji nama Tuhan. Nah, untuk masuk di tahun 2021, untuk mengakhiri tahun 2020, Tuhan ingin berbicara kepada kita, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengharapan, saudara. Bukan seperti orang dunia. Pengharapan orang dunia bisa iya, bisa tidak. Tetapi pengharapan anak Tuhan itu pasti yes, ya dan amin. Oleh karena itu, mari kita mau dengar baik-baik pesan Tuhan di akhir tahun 2020 ini untuk melangkah masuk di tahun 2021. Temanya pada pagi hari ini adalah harapkanlah lebih banyak kemurahan. Harapkanlah lebih banyak kemurahan. Ya. Jadi kalau tahun 2020 mungkin kita berharap setengah-setengah, ya. Sekarang Tuhan mau supaya kita nanti masuk di tahun 2021 mulai dengan satu pengharapan yang lebih banyak lagi kita berharap akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat kenapa kita harus berharap lebih banyak kemurahan. Ada maksud Tuhan apa? Bahwa kita ini harus punya pengharapan yang lebih banyak lagi akan kemurahan. Kita buka dulu dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Saya akan baca supaya lebih cepat. Roma 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah, sekali lagi, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, jadi kenapa? Pertama, firman Tuhan katakan bahwa Allah sendiri adalah sumber pengharapan kita. Orang dunia beda. Mereka nggak tahu bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Ya. Oleh karena itu anak-anak Tuhan tuh beda dengan orang-orang dunia. Anak-anak Tuhan harus memiliki pengharapan yang lebih lagi akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena Allah sendiri adalah sumber pengharapan. Jelas ini firman. Yang kedua, karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita punya pengharapan yang lebih akan kemurahan Tuhan, maka ada sukacita dalam hidup kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam iman kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus dengar baik-baik. Kenapa kita mesti punya pengharapan yang lebih lagi, ya, yang lebih lagi, yang lebih banyak lagi kemurahan dari Tuhan. Karena Allah adalah sumbernya, sumber pengharapan itu sendiri. Yang kedua, karena Tuhan mau kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Ya. Yang ketiga, dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh karena itu saya katakan, kenapa kita mesti memiliki harapan yang lebih banyak akan kemurahan Tuhan? Karena kita tahu bahwa oleh kekuatan Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah, sekali lagi, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bukan setengah-setengah.
tapi berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi, saudaraku, saya rasa cukup jelas ini Roma 15 ayat 13 ya. Jadi, yang saudara harus ketahui sekarang sebelum saudara berharap lebih banyak kemurahan, sekali lagi, sebelum saudara lebih lagi banyak berharap akan kemurahan Tuhan, saudara harus mengetahui beberapa hal. Ya. Satu, yang pertama, pengharapan adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa memiliki pengharapan yang lebih banyak akan kemurahan Tuhan. Saya nggak tahu saudara punya pengharapan apa. Kalau saudara belum punya pengharapan, mulai siang hari ini, minta Roh Kudus taruh pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam hatimu. Supaya engkau bisa menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung, saudara. Ya, jadi sebelum saudara mengharapkan lebih banyak kemurahan dari Tuhan, yang saudara harus ketahui yang pertama adalah bahwa pengharapan adalah pekerjaan Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus, saudara. Minta supaya dia taruh pengharapan-pengharapan yang luar biasa di dalam hati kita, sehingga kita bertindak berani masuk di tahun 2021 nanti dengan pengharapan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Amin. Yang kedua yang harus saudara ketahui, bahwa pengharapan sebagai anugerah dari Tuhan. Oh, luar biasa. Kalau kita tahu bahwa pengharapan adalah pekerjaan Roh Kudus, kalau kita tahu bahwa pengharapan adalah anugerah dari Tuhan, tentu kita mau memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam hati kita, saudara. Yang ketiga yang harus saudara ketahui, bahwa pengharapan yang Tuhan berikan buat kita bukan pengharapan seperti orang-orang dunia berharap, tetapi kita memiliki pengharapan yang berbeda, pengharapan yang hidup, pengharapan yang kuat, pengharapan yang aman, pengharapan yang berlimpah-limpah. Itu harapan kita, itu pengharapan yang ada dalam kita. Saya baca ayat ini sangat luar biasa, saudaraku. Ya. Saya merenungkan itu terus luar biasa. Dan saya terus berucap dan berkata dengan mulut saya, terima kasih Tuhan, Engkau taruh pengharapan-pengharapan yang berlimpah-limpah dalam hati saya. Ya, kan? Banyak pengharapan, tetapi kita harus minta Roh Kudus supaya dia taruh apa pengharapan di dalam hati kita, sehingga kita bisa bertindak dengan berani, karena kita tahu bahwa pengharapan itu bukan datang dari diri kita sendiri, bukan datang dari dunia, tapi pengharapan itu adalah pekerjaan Roh sendiri, yaitu pekerjaan Roh Kudus, adalah anugerah pemberian dari Tuhan luar biasa. Oleh karena itu datangnya dari Tuhan, maka pengharapan yang ada di dalam kita ini pengharapan yang hidup, saudara, bukan pengharapan yang mati. Ngerti nggak artinya pengharapan yang hidup? Artinya apa yang kau harapkan itu pasti akan terjadi. Saudara harus yakin dan percaya. Amin. Ya, harus yakin bahwa apa yang saudara harapkan. Saya selalu punya prinsip begini. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 bahwa kita nggak bisa berdoa dari diri sendiri. Amin. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Amin. Bahwa pengharapan itu bukan datang dari diri kita sendiri. Amin. Bahwa pengharapan itu datang dari Roh Kudus. Doa dalam Roh Kudus, semua oleh karena Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, ini prinsip saya, dan harus menjadi prinsip kita semua. Kalau semua itu datang dari Roh Kudus, maka apa yang kamu doa dalam pimpinan Roh Kudus dijawab apa enggak? Dijawab, karena dia yang taruh. Ngerti gak sih? Roh Kudus yang taruh doa di dalam kita. Tuhan, saya berharap saya mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dari Roh Kudus apa dari setan? Roh Kudus. Hah? Dari Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki anak-anaknya sehat.
yakin bahwa ketika kita berdoa, doa itu dari Roh Kudus. Nah, saudara berharap apa? Saudara punya pengharapan buat keluarga, buat anak-anak cucu, buat pekerjaan, buat usaha, buat keuangan, buat bisnis. Apa yang saudara harapkan? Saudara berharap agar rohanimu bertambah kuat di dalam Tuhan, agar saudara tiap hari bisa mengalami mujizat, keajaiban-keajaiban dari Tuhan, pengharapan terus akan kemurahan Tuhan yang lebih banyak dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, bisnis kita semuanya berharap. Nah, kita tahu firman Tuhan katakan, aku datang, kata Yesus, untuk memberikan kamu hidup. Amin. Dan hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan. Bilang berkelimpahan. Berkelimpahan. Jadi Yesus mau kita hidup berkelimpahan. Amin. Tuhan katakan kamu tidak akan pernah kekurangan. Jadi kalau kita berharap untuk lebih, dikasih nggak sama Tuhan? Dikasih dong. Karena Tuhan mau kita hidup lebih. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih dari cukup. Ini yang harus kita tahu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita punya pengharapan, kita enggak jadi lemah. Karena kita tahu bahwa kita pasti akan memperoleh jawabannya. Amin, saudara. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau anak-anak Tuhan belum menerima jawaban sampai hari ini, itu bukan berarti Tuhan gak jawab. Tapi seringkali Tuhan sedang mengizinkan kita terus mengalaminya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih lagi dengar suaranya, supaya kita tahu firman-Nya yang hidup, supaya kita tahu bahwa hanya Dia yang dapat memberikan jawaban. Kalau kita langsung dapat, kita jadi anak gampang, saudara. Orang kalau minta langsung dapat, kalau orang Belanda bilang jadi brutal. Tahu brutal? Kalau orang Indonesia kasar, kurang ajar. Iya kan? Iya dong. Minta dapat. Lama-lama Tuhan kita nggak dihargain. Benar? Jadi harus dididik dulu sama Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah kita dekat sama Dia dulu. Baru kita akan melihat bahwa semua yang kita perlu Tuhan sediakan. Amin. Jadi yang keempat, harus kita ketahui, pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Itu sebabnya kita bisa berharap lebih banyak kemurahan. Karena kita tahu bahwa pengharapan yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita adalah anugerah Tuhan, dan adalah kuat, adalah hidup, adalah aman. Dan pengharapan yang Tuhan taruh tidak mengecewakan. Bilang tidak mengecewakan. Itu Roma 5 ayat 5 jelas. Jadi kalau kita berharap memiliki satu pengharapan, itu pasti tidak akan mengecewakan. Coba saudara bisa nggak bayangin sekarang, kalau saudara tahu akan hal ini, rasanya saudara pasti sukacita. Amin. Saya percaya kita semua ini punya pengharapan. Tetapi Tuhan mau kita masuk tahun 2021, pengharapannya ditambahin, saudara. Kan kita udah dengar nih, Tuhan baik, Dia berfirman buat kita. Aku mau kamu punya pengharapan yang berkelimpahan. Saudara pasti gak ngerti, Tuhan saya mesti berharap apa. Tuhan saya gak mau punya pengharapan yang begini-begini terus, gak mau. Saya kepengen bertambah-tambah Tuhan. Amin. Nah, minta nanti Roh Kudus yang taruh di dalam hati kita. Apa yang kita mau harapkan dari Tuhan, Dia yang taruh nanti. Kemudian kita tahu bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan kita. Artinya pengharapan itu pasti akan
terjadi. Kita pasti akan peroleh. Selalu saya ingatkan bahwa firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 45 jelas katakan, berbahagialah kamu yang percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan buat kamu. Artinya kita berbahagia kalau kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan buat kita pasti terlaksana. Bilang pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan Dia tidak berubah. Dulu Yesus yang sama, sekarang Yesus yang dulu adalah Yesus yang sama. Kita bersyukur saudara, kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kelima, pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hati kita itu adalah pengharapan yang akan menang atas banyak kesulitan. Kalau kita punya pengharapan yang dari Roh Kudus, kita bisa menang atas segala macam bentuk kesulitan. Ya kan? Kalau kita butuh pertolongan Tuhan, kita berharap Tuhan pasti tolong saya. Lalu kita tahu bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan karena Roh Kudus yang tolong. Maka saya yakin bahwa pertolongan Tuhan segera akan datang buat saya. Amin. Ya kan? Ya dong. Karena kita tahu bukan kayak orang dunia. Orang dunia kalau punya pengharapan nggak terjadi bisa bunuh diri, saudara. Bisa minum obat-obatan, bisa jatuh ke narkoba dan sebagainya, mabok-mabokan. Karena dia nggak punya pengharapan, dia semu. Karena bukan dari Roh Kudus itu pengharapan. Tapi kita beda anak-anak Tuhan. Ini sudah jelas bahwa pengharapan adalah pekerjaan Roh Kudus, adalah sebagai dari anugerahnya Tuhan. Bahwa pengharapan yang Tuhan taruh adalah pengharapan yang kuat, yang hidup, yang aman. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan dan menang atas banyak kesulitan dan kesukaran. Anak-anak Tuhan kalau punya pengharapan yang berkelimpahan dari Tuhan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas akan apa. Karena kita punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan dan tidak mengecewakan dan akan membuat kita bersukacita dan bahagia karena kita terus berharap sama Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 12. 2 Korintus 3 ayat 12. Dengar baik-baik. Firman-Nya, karena, garis bawah ini, karena pengharapan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Pengharapan yang apa? Yang tadi sudah disebutin. Pengharapan dari Roh Kudus, pengharapan sebagai anugerah Tuhan, pengharapan yang hidup, yang kuat, yang aman, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang berkelimpahan, pengharapan yang bisa menang atas kesulitan. Karena itu, karena kita mempunyai pengharapan yang demikian, yang tadi saya sudah sebutin, maka kami, kata firman, apa? Bertindak dengan apa? 2 Korintus 3 ayat 12. Maka kami akan bertindak dengan apa? Dengan penuh dengan Penuh keberanian. keberanian. Karena kita punya pengharapan yang demikian, yaitu yang tadi disebutin semua, maka saya punya tindakan berani sekarang untuk berharap sama Tuhan, berharap sukses, berharap beruntung, berharap berhasil, berharap jadi kepala bukan ekor, berharap naik terus gak bakalan turun,
keberanian. Jangan jadi orang Kristen yang ngeyel. Udah tahu firman, tapi terus kalau orang Jawa bilang ngolor ngidul. Ngolor ngidul. Nggak tahu dah apaan tuh namanya. Pokoknya kesana kemari. Hari ini firman, besok dunia. Hari ini firman, besok dunia. Gak bisa. Otak kita ini mesti firman. Kalau mau berhasil, beruntung, jangan pakai logika sendiri. Pakai firman. Ini dia jalannya. Kan dalam Yosua udah jelas dikatakan, kalau kamu tidak menengok ke kiri ke kanan, jalannya lurus, ikutin perintah Tuhan, ikutin hukum-hukum Tuhan, ikutin apa yang Tuhan ngomong, kamu akan berhasil dan mazal ubraka, berhasil dan beruntung. Ini saudara. Jadi karena sekali lagi kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Berani berharap saya pasti sukses. Bilang saya pasti sukses. 2021 saya pasti berhasil. Saya pasti beruntung. Saya pasti sukses. Bukan saya saja, tapi keluarga saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pengharapan. Ini saya baca ini benar-benar sangat bangga sama Tuhan yang luar biasa. Saudara, keberanian luar biasa. Kata berani, keberanian untuk mengharapkan lebih banyak kemurahan dari Tuhan. Tahun 2021 ibadahnya datangnya lebih cepat kalau mau sukses dan berhasil. Jangan datang kalau firman udah mau habis. Ya, ini tahun 2020 semua yang lama tuh dibuang supaya bisa naik terus. Kita nggak jadi orang kerdil terus, tapi orang yang diberkatin Tuhan. Jangan puas dengan keadaan yang sekarang, jangan kalah sama orang dunia, saudara. Amin. Ya, saudaraku, berani untuk mengharapkan lebih banyak kemurahan dari Tuhan. Kalian kalau datang di gini hari, kalian kehilangan banyak firman. Sangat sayang, karena ini penutup tahun 2020. Untuk masuk tahun 2021, saudara harus punya pegangan. Kalau enggak, saudara ambles di tahun 2021. Kenapa saya bilang ambles? Karena dunia ini akan semakin hari semakin menakutkan. Ya, semakin menakutkan. Semuanya akan berubah. Bukan berubah lebih baik, akan berubah buruk. Ini dunia. Tapi untuk anak-anak Tuhan, kalau kita mau dengar apa yang Tuhan sampaikan di tahun 2020 untuk masuk di tahun 2021, maka saudara akan bertindak dengan penuh keberanian, karena saudara punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Keberanian untuk mengharapkan lebih banyak kemurahan dari Tuhan. Saudara, kita punya harapan-harapan itu menentukan batas. Kalau kita berharap sedikit, sedikitlah yang datang. Kalau kita berharap penyakitnya nggak disembuhin, ya beneran nggak bakalan disembuhin. Kalau engkau berpikir atau berharap bahwa saya nggak bisa, saya nggak bakal bisa naik lagi, ya itulah yang terjadi pada diri. Nah, ini namanya batas. Kalau kamu punya berharap untuk menerima sedikit, ya kamu akan menerima sedikit. Itu sebabnya Tuhan katakan hari ini bahwa kita harus memiliki pengharapan yang lebih banyak akan kemurahan Tuhan. Karena semua itu karena kemurahan Tuhan.
Saudara bisa sukses, berhasil, beruntung. Saudara bisa laluin semua hal-hal yang buruk. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, jadi harapan dalam hidup kita ini menentukan batas. Kalau kita berharap sedikit, kita menerima sedikit. Tapi kalau kita berharap banyak dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita yang banyak. Oleh karena itu, kembali lagi saya katakan bahwa pengharapan yang ada dalam diri kita bukan pengharapan seperti orang dunia. Kalau orang dunia punya pengharapan, tidak terjadi dia bunuh diri, atau dia obat-obatan dan mabok-mabokan. Tapi kalau anak Tuhan punya pengharapan yang ditanam oleh Roh Kudus sebagai anugerah Tuhan, maka kita percaya bahwa apa yang kita harapkan untuk tahun 2021, tahun yang hebat, tahun yang dahsyat, tahun yang baru buat kita, tahun yang sukses, tahun yang berhasil dan beruntung, itu pasti akan terjadi. Tapi harus minta pengharapan ini sama Tuhan. Sekali lagi jangan lupa, minta pengharapan sama Roh Kudus, yaitu pengharapan yang berlimpah-limpah. Untuk yang baru datang, tolong buka Roma pasal 15 ayat 13 supaya tahu Roma 15 ayat 13. Nanti tahun 2021 jangan datang lagi gini hari kalau mau diberkati. Sekali lagi saya katakan, tahun 2021 akan menjadi tahun yang susah, yang sulit. Tapi buat anak-anak Tuhan, kalau sungguh-sungguh percaya sama firman Tuhan dan sungguh-sungguh punya pengharapan yang luar biasa. Coba Roma 15 ayat 13, apa katanya? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Tuhan mau kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Jadi jangan punya pengharapan untuk menerima sedikit, tapi minta kemurahan Tuhan yang besar turun atas hidup kita. Kenapa? Karena pengharapan datangnya dari Roh Kudus, bukan dari dunia. Itu kita anak-anak Tuhan. Pengharapan yang Tuhan taruh tidak akan membuat kita kecewa. Pasti kita akan beroleh. Jadi kalau saudara berharap lebih banyak kemurahan, lebih banyak keberuntungan, promosi jabatan, peningkatan karier, melihat tingkat kemurahan Tuhan yang lebih besar, melihat kesuksesan yang besar dari Tuhan, itu yang saudara harus harapkan untuk masuk tahun 2021. Berharap, bilang saya harus berharap. Lebih banyak kemurahan dari Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saudara mau melihat tingkat kemurahan dan kesuksesan yang baru, maka saudara harus merubah pengharapan saudara. Sekarang, mulai hari ini, minta sama Roh Kudus pengharapan yang dari Dia. Karena pengharapan yang dari Dia adalah pengharapan yang berkelimpahan, firman Tuhan tadi, Roma 15 ayat 13. Dan pengharapan itu tidak akan buat kita kecewa. Pengharapan itu pasti yes, ya dan amin. Jadi mulai hari ini, setiap pagi saat saudara bangun dari tempat tidur yang pertama, saudara mengucap syukur kepada Tuhan kalau saudara masih bisa melihat, saudara masih bisa bangun dengan tubuh jasmani rohani yang sehat. Saudara bersyukur sama Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan, saya percaya sesuatu yang baik akan terjadi hari ini buat saya. Tiap pagi bilang begitu. Sesuatu yang baik pasti akan terjadi buat saya hari ini. Sesuatu yang baik itu bisa dari keluarga, dari orang lain, dari pekerjaan, dari usaha, dari semua. Amin. Jadi kalau kita mau sukses, ya anak-anak Tuhan juga Jili dan keluarga yang saat ini sedang syuting dan sebagainya, jangan puas dengan hal yang kecil-kecil itu, tetapi minta pengharapan yang besar sama Tuhan. Tetapi tentunya jangan kita membuat Tuhan nomor 2, sebab nggak bakalan bisa berhasil.
Karena semua keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau banyak godaan dari iblis yang membuat kalian nggak bisa ibadah, harus bilang, ngadu sama Tuhan. Tuhan, saya mau ibadah. Tolong Tuhan, supaya syuting ini ntar sore misalnya, ya. Atau hari Sabtu, minta aja. Tapi kalau memang Tuhan izinin, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting tiap minggu kosong harus ibadah sama Tuhan. Amin. Supaya kita tidak kehilangan berkat dari Tuhan. Ya. Jadi mau sukses di tahun 2021, ingat firman Tuhan yang tadi udah disebutin semuanya satu persatu, bahwa pengharapan dari pekerjaan Roh, pengharapan adalah anugerah, pengharapan yang Tuhan kasih berkelimpahan, pengharapan yang Tuhan kasih tidak mengecewakan kita, pengharapan yang Tuhan kasih akan menang atas semua kesukaran dan kesulitan yang akan datang di tahun 2021. Oleh karena itu firman Tuhan juga bilang tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 12, bahwa karena kita memiliki pengharapan yang luar biasa dari Tuhan, maka kita akan bertindak dengan keberanian. Bertindak dengan keberanian artinya bertindak dengan keberanian meminta pengharapan yang lebih banyak, kemurahan dari Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, jadi tiap pagi mengucap syukur sama Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan, saya percaya hari ini akan terjadi sesuatu yang baik buat saya dan keluarga saya. Ya, jadi janganlah kita bersikap pasif seperti minggu kemarin saya katakan, tapi mari kita berharap secara aktif, ya, supaya kita bisa terus berpikir hal-hal yang baik, menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Ya, jadi mulailah hari ini mencari hal-hal yang baik, ya, dari Tuhan. Berharap selalu berada di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat, yang baik, yang benar. Ya, tiap hari minta sama Tuhan. Apalagi kalian yang pada syuting-syuting selalu berkumpul dan berkerumunan dengan orang-orang. Ya, Tuhan, biarlah hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang tidak menularkan penyakit apapun, termasuk penyakit COVID-19. Itu doa saya setiap hari buat kita semua, supaya kita hari ini, besok hari ini, lusa hari ini, selalu saya katakan, jangan sampai kita bertemu dengan orang-orang yang menularkan sakit penyakit, ya. Dan tentunya kita juga harus ikut berdoa sendiri, ya, supaya kita jangan kena nular atau apapun juga, ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita, ya. Berharap akan impian saudara menjadi kenyataan, ini penting. Saudara berharap, kemudian saudara juga harus berharap bahwa apa yang saudara harapkan itu terjadi, ya kan? Nah, katakan Tuhan, supaya pengharapan saya yang Tuhan taruh menjadi kenyataan Tuhan. Nah, untuk menjadi kenyataan udah pasti Tuhan mau didik kita, supaya apa yang kita harapkan jadi kenyataan. Kalau kita nakal, jadi kenyataan nggak? Ya enggak. Kita nggak boleh nakal sama Tuhan. Ya, kita harus jujur sama Tuhan, harus benar hidupnya. Kalau kita jujur sama Tuhan dan hidupnya benar, pasti apa yang kita harapkan untuk tahun 2021 pasti akan jadi kenyataan. Amin. Ya, jadi belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika kita berharap sama Tuhan, pengharapan yang berlimpah-limpah, maka iman kita sedang bekerja. Dan ketika iman kita bekerja, maka hal-hal yang baik akan terjadi. Amin. Bilang hal-hal yang baik akan terjadi buat saya dan buat keluarga saya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sekali lagi saya ulang, pengharapan adalah dari Roh Kudus. Pengharapan adalah anugerahnya Tuhan. Pengharapan itu hidup, kuat, dan aman. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan menang atas kesulitan. Pengharapan yang Tuhan limpahkan buat kita, membuat kita bersuka cita dan bahagia. Firman Tuhan. Karena itu
kita mau bertindak dengan penuh keberanian untuk menerima harapan atau pengharapan yang lebih banyak akan kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa masuk di tahun 2021 dengan apa? Mengharapkan lebih banyak kemurahan dari Tuhan. Dan ketika kita berharap dengan pengharapan yang dari Tuhan sendiri, maka iman kita bekerja dan iman kita akan menghasilkan hal-hal yang baik di tahun 2021 Amin. untuk kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan bekerja. Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya bahwa ini adalah nasihat atau Tuhan kasih buat kita pada siang hari ini, supaya kita bertindak dengan penuh keberanian masuk di tahun 2021, karena kita punya pengharapan tidak sama dengan pengharapan orang dulu. Oleh karena itu kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita angkat satu pujian yang manis buat Tuhan. Terus Immanuel, Allah menyertai di dalam kita. Allah menyertai saudara dan saya dalam segala keadaan. Dia selalu berada bersama dengan saudara dan saya. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Allah beserta kita. Dia
Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Immanuel. Terima kasih. Hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Dengarkan. Ketika engkau membuka hati buat Tuhan, engkau menerima pengampunan, menerima keselamatan, menerima hidup yang kekal. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau anak-anaknya sehat, sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Yang lemah, bangkit. Tuhan sedang menguatkan dirimu dalam nama Yesus. Yang lumpuh, Tuhan buat berjalan. Yang tuli, Tuhan buat mendengar. Yang bisu, Tuhan buat berbicara. Yang buta, Tuhan buat melihat. Melihat, melihat. Maka kita boleh melihat keselamatan yang dari kehidupan. Kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Sekarang, dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua anak-anak kecil, anak-anak remaja. Tuhan taruh pengharapan yang hidup di dalam hati mereka. Apa yang menjadi rencana Tuhan, biarlah terjadi atas mereka. Mereka menjadi anak Tuhan yang hidup seturut kehendak Tuhan. Atas batas firman Tuhan yang terima kasih. Hamba berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Desember di hari ini. Tuhan, kiranya berkat Tuhan yang luar biasa yang berlimpah-limpah turun atas mereka. Panjang umur, sehat, kuat, semangat, dan terus diberkati Tuhan. Baik dalam keluarganya, rumah tangganya, anak-anak cucunya, pekerjaannya, usahanya, keuangannya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga besar jemaat Bukit Sion agar mereka tetap selamat dalam perlindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam pembelaan Allah, dan terus diberkati maju terus sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Waktu dan teman silakan. Ibu Gembala, mohon bangkit berdiri di depan. Bangkit berdiri. Sendirian Ibu Gembala dia sendirian. Berdiri. Nah, kita mau kerjain sekali-sekali, oke? Ibu Gembala, ini tanda cinta kasih terhadap tim musik kepada Ibu Gembala. Haleluya. Satu, Ya kan? dua. Sebagai tanda cinta kasih tim musik terhadap Gembala. Oke, terima kasih. Bagus berkati. Oke. Dikembalikan. Terima. Oh iya dong, nanti jangan sekarang. Oke? Nanti. Oke, baik, puji Tuhan. Yuk, mari kita akan usahakan ibadah namun sebelumnya kita mau berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang terbaik sudah fantastik.
Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan Amin.